cicilan dan bunganya itu kan makin berat ya. Oke. Nah kalau misalnya terlalu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang, membayar bunga, ini kan dampaknya juga kepada pos-pos lain ya, seperti pendidikan, kesehatan ya, kemudian infrastruktur ya. Nah dan juga pemerintah juga kan melakukan efisiensi ya, dengan mengurangi belanja pemerintah ya. Nah ini kan juga dampaknya juga bisa negatif terhadap ekonomi. Karena kan kalau pemerintah mengurangi belanja ya, ini akan mengurangi kaitan ekonomi, walaupun misalnya belanja itu dialihkan ke tempat lain ya, tapi ini kan yang jelas itu sudah berdampak kepada seperti hotel, kemudian perjalanan ya. Jadi kalau memang akan dialihkan seharusnya betul-betul yang produktivitasnya tinggi ya. Betul. Jangan sampai ada kebocoran misalkan sehingga tidak membantu rakyat banyak. Jadi di sini seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali ke belanja yang perlu ya, yang betul-betul diprioritaskan ya. Jangan sampai kita mengeluarkan belanja, tetapi kurang efektif di dalam meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan aktivitas ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Al-Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kebijakan ekonomi itu seharusnya kebijakan yang wajar, yang rasional, yang dapat diterima possible ya. Kebijakan yang betul-betul konsisten antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Kalau ini tidak diserahkan secara tidak konsisten atau kebijakan yang disampaikan secara verbal itu berbeda dengan yang nyatanya ya secara hukum, ini akan janggal sekali dan lucu ya. Banyak yang menyatakan kebijakan seperti ini adalah koplaknomics ya. Kebijakan ekonomi yang lucu atau apa ya namanya itu lucu ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk membicarakan koplaknomics ini sudah hadir narasumber biasa di studio kita ya, Profesor Dr. Chandra Mirula, alumni Harvard University, alumni University of Southern California, Los Angeles, dan pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia dan lama sekali bertugas di Kementerian Keuangan sama dengan saya. Dan sekarang kita menjadi purna tugas ya, pensiunan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Chandra, ini di banyak negara, mungkin di Indonesia juga ini banyak ini kebijakan pemerintahnya itu yang koplak sih ya. Tidak konsisten, lain yang diucapkan secara verbal, lain yang terjadi di nyata, dan tidak konsisten antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Gimana kita menyikapinya ini? Ya, kalau pemerintah yang baik ya dalam mengambil kebijakan itu kan seharusnya kan dia melihat faktor-faktor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Karena kan dua faktor itu yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi kita ya. Nah, kalau kita lihat di dalam negeri, perkembangan daripada pertumbuhan ekonomi, kemudian adanya penurunan pendapatan dari pajak misalnya kan, maupun dari penerimaan bukan pajak itu kan cenderung negatif ya, cenderung menurun ya. Nah, jadi di dalam mengambil kebijakan ya seharusnya berdasarkan kenyataan tersebut ya, fakta-fakta itu ya. Juga kondisi dua negeri juga sedang tidak baik-baik saja ya. Ada peperangan di beberapa tempat ya, terakhir di antara India dengan Pakistan ya. Itu kan sangat memprihatinkan. Negara-negara pemilik senjata nuklir itu sangat mengkhawatirkan. Ya, kemudian perang dagang antara Cina dengan Amerika yang belum berakhir ya, walaupun sudah ada perkembangan baru, tapi kan belum
pasti ya apakah Iya. memang akan seperti itu, ada kesepakatannya ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita harapkan pemerintah di dalam mengambil kebijakan itu berdasarkan fakta-fakta tersebut. Oke. Berarti kalau misalkan pendapatan menurun karena misalkan pertumbuhan ekonomi yang mulai menurun Iya, ya, iya. kemudian adanya gangguan dari luar misalkan dari kurs Iya, iya. dolar yang makin menguat, Oh, iya, iya, sedangkan iya. rupiah melemah ya. Iya, iya. Nah itu apa dampaknya terhadap APBN itu kan perlu diperhatikan oleh Iya, pemerintah. iya. Sedangkan belanja Iya. untuk membiayai proyek-proyek Iya. ataupun kegiatan yang ingin dijalankan oleh presiden itu Iya, iya. kan cukup besar ya. Betul, betul. Seperti makan Bergizi bergizi gratis gratis, ya, iya. kemudian pembentukan sekolah Iya, rakyat, sekolah kemudian rakyat, koperasi desa, koperasi Merah koperasi Merah Putih, Putih. ya, kemudian untuk mendirikan food estate yang baru Oh, misalkan, iya, food estate yang baru Ya. di Merauke atau di ya, mana-mana. kemudian pendirian 3 juta rumah misalkan, Oh, iya. itu kan memerlukan modal atau Betul, kapital yang betul, besar ya. betul. Nah itu dananya itu kita harus dipikirkan dari mana gitu Betul, kan. betul. Jangan sampai nanti kita selalu mengeluarkan biaya yang besar ya, sedangkan pendapatan menurun malah sehingga defisit akan makin membesar ya. Betul, Sedangkan betul. utang kita kan jatuh tempo tahun ini aja sudah berapa ya? Iya, banyak Sudah sekali. 700-800 triliun, belum bunganya 500 triliun kan. Iya. Nah ini kan, Sangat mengerikan. ya ini sekali. kan sangat mengkhawatirkan kalau misalkan keadaan APBN begini terus ya, karena Betul. kecenderungannya defisit akan membengkak ya, Hmm. sehingga utang akan membengkak, sedangkan di lain pihak kurs dolar itu meningkat sehingga Iya, beban pemerintah untuk menservis iya. cicilan dan bunganya Iya. itu kan makin berat ya. Oke. Nah kalau misalnya terlalu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk membayar utang, Iya. membayar bunga, ini kan dampaknya juga kepada pos-pos lain ya, Iya, seperti iya. pendidikan, kesehatan ya, kemudian infrastruktur ya. Nah dan juga pemerintah juga kan melakukan efisiensi ya, Iya. dengan mengurangi belanja pemerintah ya. Iya. Nah ini kan juga dampaknya juga bisa negatif terhadap ekonomi. Karena kan kalau Ya. pemerintah mengurangi belanja ya ini akan mengurangi kekaitan ekonomi, walaupun misalnya belanja itu dialihkan ke tempat lain ya, tapi Betul. ini kan yang jelas itu sudah berdampak kepada seperti hotel, kemudian Iya. perjalanan ya. Iya. Jadi kalau memang akan dialihkan seharusnya betul-betul yang produktivitasnya tinggi ya. Betul. Jangan sampai ada kebocoran misalkan Iya, sehingga iya. tidak membantu rakyat banyak. Jadi di sini seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali ke belanja yang perlu ya, yang Iya. betul-betul diprioritaskan ya. Jangan sampai Iya. kita mengeluarkan belanja Iya. tetapi kurang efektif di dalam meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan Betul. aktivitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja ya, Betul. kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan pajak ya. Jadi Betul, pemerintah harus betul. mengevaluasi sekomprehensif mungkin. Betul. Ya memang kita lihat ya beberapa contoh koplaknomics ini yang lucu, yang tidak konsisten ini ya. Ya kebijakan itu tadi yang memotong anggaran-anggaran perjalanan dinas ya, memotong anggaran kegiatan-kegiatan belanja kegiatan di hotel ya, dan lain-lainnya. Ini di satu pihak ini terkesan bagus, tapi berdampak pada pengurangan kegiatan ekonomi. Tapi yang jadi masalah, yang bikin koplak ya, anggaran-anggaran pemotongan ini dialihkan ke tempat lain ya, yang malah sangat jauh di bawah tingkat produktivitas sektor-sektor pertama, seperti dipindahkan kepada program MBG, makan bergizi gratis ya, itu tindakan yang sangat keliru sekali ya. Kemudian tindakan-tindakan lain untuk menarik investasi di luar negeri, mendirikan Danantara. Ini mendirikan Danantara bukan menarik investasi dari luar negeri, malah sebaliknya menyedot investasi dari BUMN yang kita miliki. Ya. Antara lain ini yang koplaknomics ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya. Gimana lagi Pak? Ya. Jadi memang MBG ya, itu kan memang mungkin bagus ya tujuannya, artinya untuk memperbaiki gizi anak-anak di sekolah ya. Tapi ini seharusnya ditujukan
hanya untuk anak-anak miskin ya, dari Betul, keluarga miskin. Jangan iya, semua mendapatkan makanan gizi gratis walaupun iya, dia anak orang kaya ya, karena kan betul, akan sia-sia. Jadi kita hanya menaburkan garam ke lautan ya. betul, betul. Jadi uang belanja keluar tapi efeknya kurang ya. Iya, iya, betul. Jadi ini kan jadi pemborosan. Jadi Iya, supaya ditinjau kembali supaya hanya anak-anak yang tidak mampu untuk membeli makanan bergizi itulah yang mendapatkan bantuan makan gizi gratis. Kalau anak orang iya, kaya seharusnya tidak perlu ya. betul, betul. Apalagi ini kan mencakup seluruh Indonesia sehingga Iya, sekitar 82 juta anak yang harus diberikan ya. iya, iya, iya. Nah, ini kan besar sekali itu dananya kan Anggarannya, bisa 300 iya, triliun lebih ya. iya, iya. Nah, ini tapi sebenarnya kalau untuk anak yang kurang mampu cukup mungkin 20 triliun atau Betul, 30 10 triliun. triliun. Ya, Ya. sedangkan Dan sisanya mereka membutuhkan itu. iya, sisanya kan bisa digunakan untuk membangun infrastruktur Iya. atau Dan untuk uangnya lebih ke masyarakat. memberikan jatuhnya, ya. stimulus kepada ekonomi yang Ekonomi, sekarang sedang iya, lemah ya, iya, sedang turun ya. Ini kan akan meningkatkan kegiatan ekonomi terutama masyarakat kecil ya, iya, terutama golongan menengah yang mulai menurun kan. iya. Sekarang kita lihat bahwa pasar lesu ya. Pasar sangat Iya, lesu. di pasar-pasar tradisional, pasar Iya. termasuk juga online mungkin ya. Jadi ini orang belanja berkurang ya, Iya, orang-orang jadi menahan uang belanja. itu perlu dialihkan kepada sektor-sektor Iya. yang akan banyak berbelanja kepada Iya, pasar-pasar Pasar. tradisional ya. betul. Ya, tukang gorengan, Iya. segalanya, tukang bakso yang Hmm. banyak ya, Hmm. yang sering naik ojek Iya. ya. Yang itu seharusnya ya. Kalau dialihkan ke makan bergizi gratis, ya nggak membantu usaha kecil ya. Iya, itunya karena kan juga untuk makan gizi gratis kan banyak juga hal-hal yang perlu dibangun dulu ya. Misalkan dapurnya, Iya, kemudian sarana prasarananya itu kan memakan waktu. Mungkin baru akhir tahun baru bisa berjalan dengan penuh ya. betul. Sedangkan kita sekarang kan masyarakat memerlukan stimulus ya Iya, untuk supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan iya. untuk belanja. Sedangkan PHK terjadi di mana-mana ya. Seharusnya uang itu sebagian diarahkan, disalurkan untuk korban PHK itu. Betul ya, terutama Ya. itu korban Dan PHK. mereka uangnya itu nggak akan ditabung, ya. Iya. Pasti akan dibelanjakan. Belanjakan gitu. ya. Iya. Nah ini seharusnya pemerintah juga memikirkan ini bagaimana mencegah terjadinya PHK besar-besaran ini ya. Betul, ya. Karena kalau misalnya terjadi PHK ini kan pertama ya menurunkan kegiatan ekonomi ya, kemudian juga membuat orang-orang jadi menahan belanja ya, karena Iya. takut nanti mereka akan di PHK juga orang-orang yang sedang bekerja sekarang, Iya. terutama di sektor formal ya mereka akan menahan belanja sehingga ekonomi akan makin turun ya. Betul, betul. Tapi kalau misalkan PHK ini bisa dicegah atau dikurangi, misalkan dengan membasmi apa saja yang menyebabkan terjadinya PHK ya. Jadi apa saja misalnya yang mengganggu ya, Iya. sehingga para investor itu lari keluar ya karena Iya. tidak sanggup lagi beroperasi di Indonesia karena biaya yang tinggi ya. Apakah itu karena adanya biaya operasional tinggi akibat apa saja, Iya. termasuk biaya preman-preman pengamanan yang sekarang merajalela ya. Ya, preman atau preman nggak resmi. Ya, itu kan sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu Ya, kegiatan karena kan kita ekonomi. tahu bahwa di Indonesia sendiri kan biaya overhead atau Ya. ICOR itu kan jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga ya, Betul. pesaing kita. Jadi kan mereka pada lari ke negara-negara lain yang biaya overhead itu lebih rendah ya. Iya. Jadi kan sehingga mereka mendapat keuntungan yang lebih besar di sana, Betul. seperti di Vietnam, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Iya, iya. Nah di sini pemerintah jangan hanya melihat saja, tapi harus Oke. turun tangan untuk cepat memberantas semua biaya ekonomi tinggi ini ya, sehingga investor atau orang-orang yang sudah menanamkan modal di dalam negeri Iya. ini tidak akan lari ke luar negeri. Betul, Karena betul sekali. mungkin saja bukan hanya orang luar, orang dalam negeri saja akan Iya. takut ya. Mungkin mereka akan melarikan modalnya ke luar negeri kalau keadaan Iya. seperti ini. Kalau biaya ekonomi yang tinggi, kemudian biaya premanisme Iya, yang iya. tinggi, kemudian segala macam keruwetan birokrasi, perizinan ya, dan banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan ya, Iya. yang
akan menyebabkan high cost ekonomi. Oke, betul. Betul, itu demikian saya kira kita perlu sekali menghindari high cost ekonomi dan menghindari kebijakan koplaknomi sehingga ini akan menjadi ekonomi yang cemerlang ya, yang akan membuat kita semua lebih sejahtera dan bangsa ini akan selamat menuju 2009, 2029, 2045 dan seterusnya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.